Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas materi mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan topik Industry Concentration, Demand and Market Condition, and Pricing Behavior yang terdapat pada bab 6 yaitu The Nature of Industry. Saya punya quote bagus nih untuk kamu yang sedang berjuang. Andri Wongso pernah berkata, bagaimanapun beratnya sebuah permulaan, jangan pernah menyerah. Tumbuhkan semangat juang, mental positif, dan optimisme untuk hari esok yang lebih baik. Percayalah kalau masa depan ditentukan oleh bagaimana sikap kita saat ini. Jadi tetap berusaha ya. Sebelum kita mengetahui pembahasannya, kita harus mengenal struktur pasar terlebih dahulu. Jadi, struktur pasar itu apa sih? Nah, struktur pasar mengacu pada faktor-faktor seperti jumlah perusahaan yang bersaing di pasar, ukuran relatif perusahaan atau konsentrasi, kondisi teknologi dan biaya, kondisi permintaan, dan kemudahan perusahaan dapat masuk atau keluar dari pasar industri. Industri yang berbeda memiliki struktur yang berbeda pula, dan struktur ini mempengaruhi persaingan dalam ajarial, keputusan yang akan dibuat oleh manajer yang berhati-hati. Subbab berikut memberikan ukuran gambaran tentang variabel struktural utama yang mempengaruhi keputusan manajerial. Sangat tidak mengherankan bahwa ada beberapa perusahaan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Pada tabel 71 di bawah, ada gambaran tentang penjualan perusahaan di berbagai industri yang berbeda. Perhatikan bahwa ada perbedaan besar dalam ukuran perusahaan terbesar di setiap industri. Kita ambil contoh pada tahun 2008 misalnya. Walmart adalah pedagang umum terbesar dengan penjualan sekitar 379 miliar US dollar. Sebaliknya, Owens Corning adalah pembuat bahan bangunan kaca terbesar pula, tetapi penjualannya hanya sekitar 5,6 miliar US dollar. Industri ini juga dinamis. Seiring berjalannya waktu, perubahan strategi pesaing atau perubahan kondisi pasar dapat mengubah posisi relatif perusahaannya dalam suatu industri atau berpotensi mengubah kelangsungan hidup industri itu sendiri. Misalnya, Verizon Communication memiliki penjualan terbesar di antara perusahaan telekomunikasi manapun pada tahun 2006. Tetapi pada tahun 2008, AT&T menjadi pemimpin di industri dengan penjualan sebesar 119 miliar US dollar. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah suatu kondisi di mana produksi dalam suatu industri atau pasar dinominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar atau pemain utama, sedangkan pesaing kecil hanya memiliki sedikit pengaruh saja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi industri, antara lain, yang pertama ada tingkat investasi yang dibutuhkan. Industri yang membutuhkan investasi besar untuk memasuki pasar cenderung memiliki konsentrasi industri yang tinggi karena hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang mampu mengambil risiko dan memiliki sumber daya untuk berinvestasi. Yang kedua, ada skala ekonomi. Industri dengan skala ekonomi besar cenderung mendorong konsentrasi industri karena hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang mampu memanfaatkan skala ekonomi untuk menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah dan mempertahankan keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada tingkat regulasi, yaitu tingkat regulasi yang rendah dapat memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai pasar dan mengeksploitasi konsumen. Sebaliknya, regulasi yang ketat dapat membatasi konsentrasi industri dan meningkatkan persaingan. Yang terakhir ada tingkat defisiensi produk. Industri dengan tingkat diferensiasi produk yang tinggi cenderung memiliki konsentrasi industri yang lebih rendah karena perusahaan-perusahaan kecil dapat memasuki pasar dengan produk yang berbeda dan menciptakan persaingan. Dalam banyak kasus, konsentrasi industri yang tinggi dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga dapat mengakibatkan kekurangan persaingan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan ukuran konsentrasi industri dan efeknya terhadap pasar dan konsumen. Rasio konsentrasi mengukur berapa banyak dari total output dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan terbesar dalam industri tersebut. Rasio konsentrasi yang paling umum adalah rasio konsentrasi 4 perusahaan, yaitu C4. Rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah bagian dari total penjualan industri yang dihasilkan oleh 4 perusahaan terbesar dalam industri tersebut. Kita ambil contoh, biarkan S1, S2, S3, dan S4 menunjukkan penjualan 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri.
Dan biarkan ST menunjukkan total penjualan semua perusahaan dalam industri. Maka konsentrasi 4 perusahaan rasio diberikan oleh C4 sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 dibahagi ST. Secara ekuivalen, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah jumlah pangsa pasar dari 4 perusahaan di atas, yaitu C4 sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4, di mana W1 adalah S1 per ST, W2 adalah S2 per ST, W3 adalah S3 per ST, dan W4 adalah S4 per ST. Ketika suatu industri terdiri dari sejumlah besar perusahaan yang masing-masing sangat kecil, rasio konsentrasi 4 perusahaan mendekati 0. Ketika 4 atau lebih sedikit perusahaan menghasilkan semua output industri, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah 1. Semakin dekat rasio konsentrasi 4 perusahaan ke 0, semakin kurang terkonsentrasi industri tersebut. Semakin dekat dengan rasio dengan 1, semakin terkonsentrasi pula industri tersebut. Rasio konsentrasi memberikan ukuran yang sangat kasar dari struktur ukuran suatu industri. Rasio konsentrasi 4 perusahaan yang mendekati 0 menunjukkan pasar di mana terdapat banyak penjual, sehingga menimbulkan banyak persaingan di antara produsen untuk mendapatkan hak menjual kepada konsumen. Industri dengan rasio konsentrasi 4 pada perusahaan mendekati 1 menunjukkan pasar di mana terdapat sedikit persaingan di antara produsen untuk dijual ke konsumen. Ukuran konsentrasi lainnya adalah indeks Herfindahl-Hirschman. Indeks Herfindahl-Hirschman atau HHI adalah jumlah kuadrat pangsa pasar perusahaan dalam industri tertentu. Dikalikan dengan 10.000 untuk menghilangkan kebutuhan desimal, dengan mengkuadratkan pangsa pasar sebelum menambahkannya, indeks memberi bobot lebih besar pada perusahaan dengan pangsa pasar tinggi. Agar lebih memahami ukuran konsentrasi HHI, maka terdapat contoh soal berikut, yaitu terdapat sebuah industri komputer dengan 3 perusahaan besar, yaitu PT Teknologi Unggul, PT Inovasi Terkini, dan PT Kreasi Digital. Penjualan PT Teknologi Unggul dan PT Inovasi Terkini masing-masing sebesar 15 miliar rupiah, sedangkan PT Kreasi Digital memiliki penjualan sebesar 45 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya, berapakah indeks HHI untuk industri ini dan berapa pula rasio konsentrasi untuk ketiga perusahaan tersebut? Untuk mencari indeks HHI, pertama-tama kita perlu mencari total penjualan dari perusahaan dalam industri tersebut. Dalam contoh ini, penjualan total dari ketiga perusahaan adalah 7 miliar rupiah. Dengan rumus total penjualan dapat dituliskan sebagai berikut. ST sama dengan sigma SI, di mana ST adalah nilai penjualan total industri, SI adalah nilai penjualan dari perusahaan ke-1, dan sigma menunjukkan jumlah dari semua perusahaan dalam industri tersebut. Dalam kasus ini, kita diketahui bahwa penjualan PT Teknologi Unggul dan PT Inovasi Terkini masing-masing memiliki sebesar 15 miliar rupiah, sedangkan PT Kreasi Digital memiliki penjualan sebesar 45 miliar rupiah. Oleh karena itu, kita dapat menghitung nilai penjualan total industri sebagai berikut. ST sama dengan 15 miliar ditambah 15 miliar ditambah 45 miliar sama dengan 75 miliar rupiah. Maka nilai penjualan total dari industri tersebut adalah 75 miliar rupiah. Lalu, langkah selanjutnya adalah mencari pangsa pasar masing-masing perusahaan dengan membagi penjualan perusahaan tersebut dengan penjualan total industri. Dalam contoh ini, 2 perusahaan memiliki penjualan sebesar 15 miliar rupiah dan 1 perusahaan memiliki penjualan sebesar 45 miliar rupiah, sehingga pangsa pasar masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk pangsa pasar PT Teknologi Unggul dan PT Inovasi Terkini adalah W1 sama dengan S1 per ST sama dengan 15 miliar bahagi 75 miliar sama dengan 0,2 atau 20%. W2 atau S2 per ST adalah 15 miliar dibahagi 75 miliar sama dengan 0,2 atau 20%. Sedangkan pangsa pasar PT Kreasi Digital adalah W3 sama dengan S3 dibahagi ST
sama dengan 45 miliar dibagi 75 miliar sebesar 0,6 atau 60%. Selanjutnya kita dapat menghitung indeks HHI dengan menggunakan rumus HHI, yaitu 10.000 sigma WI pangkat 2 sama dengan 10.000 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 0,6 pangkat 2 sama dengan 10.000 kali 0,04 ditambah 0,04 ditambah 0,36 sama dengan 10.000 dikali 0,44 sama dengan 4.400. Maka indeks HHI untuk industri komputer ini adalah 4.400. Nilai ini menunjukkan bahwa industri komputer ini memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Dalam kasus ini, pangsa pasar masing-masing perusahaan telah ditentukan sebelumnya, sehingga kita hanya perlu menjumlahkan nilai pangsa pasar tersebut. Oleh karena itu, rumus rasio konsentrasi 3 perusahaan atau C3 akan menjadi C3 sama dengan dalam kurung B1 ditambah W2 ditambah W3 sama dengan 0,2 tambah 0,2 tambah 0,6 sama dengan 1. Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri komputer yang terdiri dari 3 perusahaan memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, dengan indeks HHI sebesar 4.400. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar perusahaan-perusahaan di industri ini sangat berbeda jauh, di mana satu perusahaan memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar daripada 2 perusahaan lainnya. Selain itu, rasio konsentrasi 3 perusahaan C3 sebesar 1, yang menunjukkan bahwa satu perusahaan memiliki pangsa pasar yang dominan di industri ini. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya kecenderungan oligopoli di industri komputer ini, di mana satu perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan dibandingkan dengan pesaingnya. Topik selanjutnya yaitu permintaan dan kondisi pasar. Industri juga berbeda dalam kaitannya dengan permintaan mendasar dan kondisi pasar. Dalam industri dan dengan permintaan yang relatif rendah, pasar mungkin hanya mampu menopang beberapa perusahaan saja. Dalam industri di mana permintaan besar, pasar mungkin membutuhkan banyak perusahaan untuk menghasilkan kuantitas yang diminta. Informasi yang dapat diakses oleh konsumen juga cenderung bervariasi antar pasar. Sangat mudah bagi konsumen untuk menemukan tiket pesawat terendah dalam penerbangan dari Washington ke Los Angeles. Yang harus dilakukan hanyalah menghubungi agen perjalanan atau menjelajahi internet untuk mendapatkan penawaran harga. Sebaliknya, jauh lebih sulit bagi konsumen untuk mendapatkan informasi tentang penawaran terbaik untuk mobil bekas. Konsumen tidak hanya harus tawar-menawar dengan calon penjual mengenai harga, tetapi juga harus berusaha memastikan kualitas mobil bekas tersebut. Seperti yang akan kita pelajari di subbab selanjutnya. Keputusan optimal manajer akan bervariasi tergantung pada jumlah informasi yang tersedia di pasar. Akhirnya, elastisitas permintaan produk cenderung bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Selain itu, elastisitas permintaan untuk produk suatu perusahaan pada umumnya akan demikian berbeda dari elastisitas pasar permintaan produk. Di beberapa industri, ada perbedaan besar antara elastisitas permintaan perusahaan, individu, dan elastisitas pasar. Pada bab 3, kita sudah belajar bahwa permintaan untuk produk tertentu bergantung pada jumlah barang substitusi terdekat yang tersedia untuk produk tersebut. Akibatnya, permintaan akan merek produk tertentu akan lebih elastis daripada permintaan kelompok produk pada umumnya. Di pasar di mana tidak ada pengganti yang dekat untuk produk perusahaan tertentu, elastisitas permintaan untuk produk itu akan bertepatan dengan elastisitas pasar dari permintaan untuk kelompok produk. Karena hanya ada satu produk di pasar. Dalam industri ini, di mana banyak perusahaan memproduksi pengganti untuk produk perusahaan tertentu, permintaan produk perusahaan individual akan lebih elastis daripada permintaan industri secara keseluruhan. Salah satu ukuran elastisitas permintaan industri untuk suatu produk relatif terhadap perusahaan individual adalah indeks Rothschild. Indeks Rothschild memberikan ukuran kepekaan terhadap harga kelompok produk secara keseluruhan relatif terhadap sensitivitas kuantitas yang diminta dan satu perusahaan terhadap perubahan harga. Rumus dari indeks Rothschild sendiri adalah R sama dengan ET dibagi EF. Indeks Rothschild mengambil nilai antara 0 dan 1.
Ketika indeks adalah 1, perusahaan individu menghadap kurva permintaan yang memiliki sensitivitas harga yang sama dengan kurva permintaan pasar. Sebaliknya, ketika elastisitas permintaan produk perusahaan individu jauh lebih besar daripada elastisitas permintaan pasar, indeks Rothschild mendekati 0. Dalam hal ini, jumlah permintaan suatu perusahaan individual lebih sensitif terhadap kenaikan harga daripada industri secara keseluruhan. Dengan kata lain, indeks Rothschild kurang dari 1. Kenaikan 10% dalam harga satu perusahaan akan menurunkan jumlah permintaan perusahaan melebihi jumlah total industri yang akan turun jika semua perusahaan dalam industri menaikkan harga mereka sebesar 10%. Oleh karena itu, indeks Rothschild memberikan ukuran seberapa sensitif harga permintaan perusahaan individu relatif terhadap seluruh harga pasar. Ketika suatu industri terdiri dari banyak perusahaan, masing-masing memproduksi produk serupa, indeks Rothschild akan mendekati 0. Pada tabel 73 di bawah ini dapat dilihat bahwa estimasi elastisitas permintaan perusahaan dan pasar serta indeks Rothschild untuk 10 industri Amerika. Tabel tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan di beberapa industri lebih sensitif terhadap kenaikan harga daripada perusahaan di industri lain. Perhatikan bahwa indeks Rothschild untuk tembakau dan bahan kimia adalah satu kesatuan. Ini berarti bahwa perwakilan perusahaan dalam industri menghadapi kurva permintaan yang memiliki elastisitas permintaan yang persis sama dengan permintaan total industri. Sebaliknya, indeks Rothschild untuk makanan adalah 0,26, yang berarti bahwa permintaan untuk produk produsen makanan individu kira-kira 4 kali lebih elastis daripada industri secara keseluruhan. Perusahaan dalam industri makanan menghadapi kurva permintaan yang jauh lebih sensitif terhadap harga daripada industri secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Soalnya adalah elastisitas permintaan industri untuk sepatu olahraga merek Zeta adalah min 2 dan elastisitas permintaan untuk model sepatu Alpha adalah min 5. Lalu pertanyaannya adalah berapa indeks Rothschild untuk merek sepatu Zeta? Dalam soal ini diketahui bahwa elastisitas permintaan industri untuk sepatu olahraga merek Zeta adalah ET sama dengan min 2 dan elastisitas permintaan untuk model sepatu Alpha adalah EF sama dengan min 5. Kita diminta untuk menghitung indeks Rothschild untuk merek sepatu Zeta dengan menggunakan rumus R sama dengan ET dibagi EF, di mana ET adalah elastisitas permintaan industri untuk sepatu olahraga merek Zeta dan EF adalah elastisitas permintaan untuk model sepatu Alpha. Dari informasi yang diberikan, kita sudah memiliki nilai ET dan juga EF-nya. Lalu, dengan menggunakan metode substitusi nilai, maka kita dapat menghitung indeks Rothschild untuk merek sepatu Zeta, di mana R sama dengan ET dibagi EF sama dengan min 2 dibagi min 5, lalu jawabannya adalah 0,4. Maka indeks Rothschild untuk merek sepatu Zeta adalah 0,4. Dari perhitungan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa indeks Rothschild untuk merek sepatu Zeta adalah 0,4. Ini menunjukkan bahwa perusahaan di beberapa industri membebankan markup yang lebih tinggi daripada perusahaan di industri lain. Untuk mengilustrasikan fakta ini, kami memperkenalkan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai indeks Lerner. Indeks Lerner diberikan oleh permintaan untuk merek sepatu Zeta cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan dengan permintaan untuk model sepatu Alpha. Ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas, merek, dan fitur yang ditawarkan oleh masing-masing produk, atau faktor lain seperti preferensi konsumen dan tren pasar. Dan dari soal ini kami dapat menyimpulkan bahwa indeks Rothschild dapat membantu merek untuk mengambil posisi dan kepekaan permintaan produk mereka di pasar dan memperoleh wawasan lebih baik tentang bagaimana mengelola harga dan strategi pemasaran mereka. Selanjutnya itu ada perilaku penetapan harga. Perusahaan di beberapa industri membebankan markup yang lebih tinggi daripada perusahaan di industri lain. Untuk mengilustrasikan fakta ini, kami memperkenalkan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai indeks Lerner. Indeks Lerner diberikan dengan rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan P dikurang FC dibagi dengan P,
di mana P adalah harga dan MC adalah biaya marginal. Jadi, indeks Lerner mengukur perbedaan antara harga dan biaya marginal sebagai bagian dari harga produk. Ketika sebuah perusahaan menetapkan harga yang sama dengan biaya produksi marginal, indeks Lerner adalah 0, yaitu konsumen membayar harga untuk produk yang persis sama dengan biaya perusahaan untuk memproduksi unit barang lainnya. Ketika sebuah perusahaan membebankan harga lebih tinggi dari biaya marginal, indeks Lerner mengambil nilai lebih besar dari 0, dengan nilai maksimum yang mungkin adalah kesatuan. Oleh karena itu, indeks Lerner memberikan ukuran berapa banyak perusahaan dalam satu industri menaikkan harga mereka di atas biaya marginal. Semakin tinggi indeks Lerner, maka semakin besar markup perusahaan. Dalam industri ini di mana perusahaan bersaing ketat untuk penjualan konsumen dengan mencoba mengenakan harga terendah di pasar. Indeks Lerner mendekati 0. Lalu ketika perusahaan tidak bersaing secara ketat untuk konsumen melalui persaingan harga, maka indeks Lerner-nya mendekati 1. Indeks Lerner terkait dengan markup yang dibebankan oleh perusahaan. Secara khusus, kita dapat mengatur ulang rumus untuk mendapatkan indeks Lerner. Rumusnya adalah P sama dengan buka kurung 1 dibagi dengan 1 min L tutup kurung MC. Dalam persamaan ini, 1 dibagi buka kurung 1 kurang L tutup kurung adalah faktor markup. Ini mendefinisikan faktor di mana biaya marginal dikalikan untuk mendapatkan harga barang. Ketika indeks Lerner-nya 0, faktor markup-nya adalah 1. Dan dengan demikian, harga persis sama dengan biaya marginal. Jika indeks Lerner adalah 1/2, faktor markup-nya adalah 2. Dalam hal ini, harga yang dikenakan oleh suatu perusahaan adalah 2 kali biaya produksi marginal. Nah, teman-teman, di sini saya menyediakan tabel 7-5. Yaitu dalam tabel ini memberikan perkiraan indeks Lerner dan faktor markup untuk 10 industri AS. Perhatikan, pada tabel ini ada perbedaan besar dalam indeks Lerner dan faktor markup di seluruh industri. Industri dengan indeks Lerner dan faktor markup tertinggi adalah industri tembakau. Di industri ini, indeks Lerner adalah 76%. Ini berarti bahwa untuk setiap $1 yang dibayarkan kepada perusahaan oleh konsumen, $0,76 adalah markup. Sebagai alternatif, harganya adalah 4,17 kali biaya produksi marginal aktual. Lalu sebaliknya, indeks Lerner dan faktor markup untuk pakaian jauh lebih rendah. Berdasarkan indeks Lerner untuk pakaian jadi, kita melihat bahwa untuk setiap $1 yang diterima produsen pakaian, hanya $0,24 yang merupakan markup. Alternatifnya, harga produk pakaian jadi hanya 1,32 kali biaya marginal aktual produksi. Sekali lagi, saya ingin memberikan pesan untuk para manajer bahwa markup yang dikenakan oleh suatu produk akan bervariasi tergantung pada sifat pasar di mana produk tersebut dijual. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pembahasan soal nih teman-teman. Sebuah perusahaan penerbangan bernama ABC Airlines memiliki biaya marginal sebesar Rp1.500.000 dan membebankan harga sebesar Rp2.000.000. Lalu pertanyaannya, berapa indeks Lerner dan faktor markup yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Nah, diketahui biaya marginal atau MC sama dengan Rp1.500.000 dan harga atau P adalah Rp2.000.000. Ditanyakan indeks Lerner atau L dan faktor markup-nya atau M. Penyelesaiannya, indeks Lerner itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus L sama dengan buka kurung P kurang MC tutup kurung dibagi dengan P. Dengan P adalah harga jual dan MC adalah biaya marginal. Dalam kasus ini diketahui bahwa harga jual P adalah Rp2.000.000. Dan biaya marginal MC adalah Rp1.500.000, sehingga dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan 2 juta dikurang 1.500.000 dibagi dengan 2 juta sama dengan 500.000 dibagi dengan 2 juta sehingga menghasilkan 0,25. Jadi indeks Lerner dari perusahaan ABC Airlines adalah 0,25.
Nah, untuk menghitung faktor markup-nya, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus 1 dibagi buka kurung 1 kurang L tutup kurung. Dalam kasus ini, indeks Lerner atau L telah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 0,25, sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Jadi, faktor markup-nya atau M sama dengan 1 dibagi 1 buka kurung 1 kurang 0,25 tutup kurung sama dengan 1 dibagi 0,75, sehingga menghasilkan 1,33. Jadi faktor markup dari perusahaan ABC Airlines adalah 1,33. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ABC Airlines memiliki indeks Lerner sebesar 0,25 dan faktor markup sebesar 1,33. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan pasar yang cukup kuat untuk menetapkan harga di atas biaya produksinya. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pesaing atau adanya permintaan yang kuat terhadap jasa penerbangan yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Nah, semuanya tadi adalah pembahasan terakhir dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan mohon dikoreksi jika penjelasan kami kurang benar ataupun tidak jelas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.